kali ini untuk yang pertama Ika Firmansyah dengan tema Kuntum Baca Lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berbicara tentang pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah salah satu nikmat Allah yang besar, namun juga bisa menjadi musibah jika tidak dijaga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Menjaga lisan berarti menjaga diri dari perkataan yang tidak baik seperti gibah, fitnah, dan kata-kata kotor. Kita harus selalu berbicara dengan sopan, jujur, dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Marilah kita berusaha menjaga lisan kita dengan berkata baik dan diam jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan. Demikian untuk singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Rani Putri Suwadani dengan tema Kuntum sedekah sebagai kunci kebenaran dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya ingin membacakan kuntum sedekah sebagai kunci keberkahan dan kebaikan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat yang mengizinkan kita berkumpul di siang yang penuh berkah. Sedekah merupakan salah satu konsep penting Islam secara harfiah. Sedekah berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain dengan niat ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian harta, tetapi juga bisa berupa waktu, tenaga, atau kebaikan lainnya. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sedekah memiliki banyak keutamaan yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa keutamaan sedekah antara lain: sedekah menyucikan hati dan jiwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, sedekah paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang kita cintai atau kepada orang yang kita benci, sehingga hati kita menjadi lembut dan sadar. Sedekah sebagai pelengkap ibadah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah bisa menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah tidak harus berupa harta yang besar. Kita dapat melakukan sedekah dalam bentuk kecil namun bermakna. Demikian untuk yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya terima kasih hati dengan tema Kuntum sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi penjara zaman, pembawa kebenaran Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, satu kata kunci untuk selamat di dunia dan di akhirat adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah dan marah serta tetap teguh di dalam Allah, di jalan Allah. Sabar adalah perintah yang disebut berulang kali dalam Al-Quran. Ia diterapkan dalam 3 medan hidup kita. 1. Sabar dalam ibadah. Artinya, sabar melawan rasa malas dalam dan mudah untuk menunda atau meninggalkan perintah Allah, seperti saat sholat, puasa, dan kita sabar agar ibadah kita tetap istiqomah. 2. Sabar dalam menjauhi dosa. Artinya, sabar menahan hawa nafsu dari segala larangan Allah, seperti ghibah, dusta, atau melihat yang haram. Kita sabar agar hati kita bersih. 3. Sabar menghadapi musibah. Artinya, sabar menerima takdir Allah, baik berupa sakit, kesulitan, atau kehilangan, sambil tetap berbaik sangka kepadanya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 1153 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya sabar dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan sabar sebagai pakaian kita dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Demikian untuk dari saya, semoga kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Adelia Musmarawati mengatakan untuk ikhlas. Sesuatu yang
Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.